Kalau dengar frasa faktis yang membatalkan puasa ada 9. Di antara 9 itu nggak ada nangis. Ada nangis seharian penuh nggak akan batalkan puasa. Syaratnya satu, air matanya jangan diminum. Kalau manis turun air matanya ke mulut, dia asin-asin lalu diminum batal. Jadi menangis tidak membatalkan puasa. Mohon kembali kepada fikih praktis yang pernah kami hadirkan. Di muqaddimah majelis ada fikih praktis 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh berbuka puasa. Yang ingin mengambil PDF-nya juga ada dan bisa disebar. Ingin mendengar videonya juga sudah ada. Tidak disebutkan menangis di situ. Di dalam fikih praktis yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, kemudian lubang buang air kecil dan buang air besar. Itu yang pertama. Nanti setelahnya adalah masalah muntah dengan sengaja dan sebagainya. Dan mata bukan termasuk lubang tersebut. Dan mata tidak masuk ke juf. Adapun masalah rasa, itu memang kita adalah manusia bukan terdiri dari botol-botol begitu. Jadi di dalam mata ini adalah tentu ada pori-pori. Kalau kita teteskan sesuatu yang mengandung rasa akan ngeresep. Dan kebetulan mata orang normal adalah mata di atas tenggorokan, turunnya ya ke tenggorokan. Kecuali mata kita di siku sini, maka gak akan turun ke tenggorokan. Jadi pahitnya itu bukan karena bendanya langsung turun, akan tapi wajar di dalam diri kita adalah bukan plastik begitu yang gak akan tembus ke bawah, tapi manusia terdiri dari daging, kulit dan sebagainya, ada rembesan-rembesan itu. Yang jelas tidak membatalkan puasa. Anda boleh meneteskan obat mata kapan saja di mata. Bahkan Anda juga boleh makan es krim lewat mata Anda. Artinya memang tidak membatalkan, karena ini memang rasa sudah mengesahkan, biarpun rasa apa tidak tembus, bukan berarti turun, bukan langsung masuk ke tenggorokan. Memang karena tempatnya mata di atas tenggorokan kita, maka tentu ada rasa. Jadi itu tidak membatalkan puasa dan tidak usah ragu, tidak usah ragu. Orang Jepang tidak tahu kalau Anda berpuasa. Dan dia tidak salah waktu ngambil darah. Karena mengambil darah tidak membatalkan puasa. Jadi itu nggak membatalkan puasa ya. Mengambil darah sampel. Bahkan suntik untuk pengobatan pun asalkan bukan di lubang yang 5. Bukan lubang mulut, bukan lubang hidung, bukan lubang telinga, bukan lubang buang air kecil, bukan lubang buang air besar. Selain 5 ini maka di lengan dan sebagainya ditusuk tidak membatalkan puasa. Jadi nggak apa-apa. Anda diambil darah untuk sampel. Bahkan kalau seandainya dimasukkan, ya, apalagi itu diambil. Kalau dimasukkan sekalipun, tidak batal. Memang ada syubhat di dalam ini adalah masalah kisah tentang hijamah. Di sana ada pendapat selain daripada mazhab Syafi'i, aftarul hajim, ya, masalah hijamah. Jadi dikatakan yang menghijamah batal, yang dihijamah, hijamah apa? Bekam ya, yang mengambil bekam batal, yang diambil juga batal. Itu bukan pendapat kita dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu selain dan mazhab Syafi'i mengatakan hijamah membatalkan. Menurut mazhab kita tidak. Barangkali ada syubhah di situ. Karena pernah mendengar mazhab selain Syafi'i yang mengatakan hijamah mengeluarkan darah batal, mungkin dianggap itu membatalkan. Tidak. Mazhab kita Imam Syafi'i, kalau Anda diambil sampel darah tidak batal puasa Anda dan lanjutkan puasa. Itu di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Semprot yang dimasukkan, semprot yang disemprotkan ke mulut, itu bukan sekedar angin saja, bukan bau yang tercium seperti bau minyak wangi dan sebagainya, tapi ada sesuatu yang disemprotkan. Kalau sekedar angin saja tidak akan mengurangi asma. Berarti bersama sesuatu yang dihembus, disemprot, ada sesuatu yaitu obatnya. Dan itu melalui mulut. Maka menyemprotkan itu adalah membatalkan puasa. Anda yang lagi sakit tidak usah khawatir, Allah Maha Kasih. Selagi memang asma Anda tidak bisa pisah dari semprotan tersebut, dan Anda harus menyemprotkan di siang hari, maka semprotkan dan tidak berpuasalah Anda.
Dan Anda tidak dosa. Cukup dengan kerinduan Anda mendapatkan pahala yang banyak. Sama dengan orang berpuasa. Kemurahan bagi orang yang sakit. Makanya nanti akan kita sebutkan dalam bahasan fikih, 9 orang yang boleh berbuka adalah termasuk sakit. Jadi Anda termasuk orang yang boleh membatalkan puasa. Selagi memang Anda tidak bisa menahan tanpa semprotan sepanjang hari. Tapi Anda bisa coba barangkali tanpa asma, dicoba dari pagi Anda berpuasa. Jika ternyata tidak bisa menahan, ya sudah. Kalau ternyata tiba-tiba dirubah oleh Allah jadi mampu, sampai. Yang boleh tidak boleh dari pagi-pagi langsung, yang penting aman saja. Dicoba dulu. Tapi kalau sudah dicoba berkali-kali pasti nggak akan mampu. Misalnya sehari saya harus semprot berapa kali, disemprot berapa kali, maka langsung tidak berpuasa boleh. Kemudian, setelah tidak berpuasa, Anda mendapatkan pahala sama yang pertama. Seperti pahalanya orang berpuasa dan Anda tidak dosa. Yang kedua, dilihat asma Anda ini termasuk asma yang bakal sembuh atau asma yang selamanya. Jika asma Anda termasuk asma yang bisa sembuh, maka Anda tidak perlu membayar apapun, cukup Anda menanti waktu sembuh, lalu Anda qadha. Tapi jika asma ini asma yang tidak ada harapan sembuh, maka Anda tidak perlu mengqadhanya. Cukup Anda membayar 1 hari diganti dengan 1 mud. Kita pernah sampaikan 1 mud itu 6,7 kurang lebihnya. Dan memang ulama dalam mengira-ngira mud itu berbeda. Mud itu segenggam beras, segenggam gandum. Sehingga perbedaan ulama antara 6 ons 600 gram sampai 700, 6 sampai 7. Yang menjadikan 6 dikali 4 zakat fitrah jadi 2400 gram. Yang menjadikan 6,7 kurang lebih 2,8. Yang selama ini kita sampaikan 2,7 rata-rata. Kita ambil tengah. Makanya tidak perlu terlalu khilaf deh. Karena hitungannya memang bukan pakai gram, pakai mud. Mud itu segenggam. Segenggam tangan mu'tadilah, tangan yang normal. Bukan tangan kegedean, bukan tangan kekecilan. Seperti itu. Jadi bagi yang kena asmanya tidak ada harapan sembuh, maka enggak perlu mengqadhanya. Cukup dibayarkan sehari dia berbuka dengan 1 mud diberikan kepada 1 fakir dan miskin. Dan semoga Allah memberikan kesembuhan kepada Anda. Bagi yang diuji dengan sakit, tidak perlu berkecil hati. Allah Maha Kasih. Bahkan semua ibadah-ibadah yang pernah Anda lakukan saat sehat, kemudian Anda diberi sakit lalu tidak bisa berbuat lagi, pahalanya tetap mengalir. Maka selagi sehat, buatlah kebiasaan-kebiasaan yang baik, semoga terus sehat. Dan jika ternyata Allah uji dengan sakit, pahala tetap terus mengalir. Wallahu a'lam bishawab.